Kita yang kita berikan itu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan orang. Teguran kita untuk membuat orang menjadi lebih tajam, lebih baik, lebih berkualitas. Saya percaya salah satu tugas khotbah yaitu mengingatkan, mempertajam, membuat orang lebih baik. Karena Rasul Paulus bilang begini, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Menegur dengan kasih. I write these things not to shame you, but as my beloved sons I warn you. Jelas, firman jelas. Yesus berkata, cintailah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalimat seperti ini belum pernah keluar dari mulut siapapun. Belum pernah diucapkan oleh Musa, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Amos, semua nabi. Gak pernah ada orang yang mengatakan itu. Cintailah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sebuah revelation yang besar. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang dia lakukan, apa yang diucapkannya menjadi sebuah legacy yang sampai hari ini, 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini masih orang membicarakan kata-kata itu, ayat ini. Love your enemy and pray for them that persecute you. Kalimat Yesus melampaui semua agama, semua kultur, semua filsafat. Tidak pernah ada orang yang mengajarkan kepada kita, cintailah musuhmu. Wow, ngeri saudara ya. Tapi itu dia garam terang sampai ke level yang begitu. Tuhan itu begitu dahsyat saudara. Kalimat yang teragung yang pernah diucapkan oleh Konghucu itu berkata begini, jika orang baik padamu, baiklah padanya. Jika orang tidak baik padamu, tegaslah menghadapi dia. Konghucu. Lalu Lao Tzu kata orang ya, itu berkata, jika orang baik padamu, baiklah pada dia. Jika orang tidak baik padamu, cobalah baik dengan dia. Itu Lao Tzu. Tapi Yesus lain. Love your enemy. Bisa nggak saudara? Marilah kita slow down sedikit ya. Jadi garam harus pas ya. Garam itu raja rasa. Kalau lebih kamu masukin garam, makanan juga nggak enak. Asin kan gitu. Kena ke ginjal pula nanti. Nah, darah tinggi dia harus pas, baru cantik, baru enak. Nice. Itulah kita ini saudara. Perlu berlebihan, apalagi jangan juga kurang, pas. Oke? Jadilah terang, jadilah garam. Yang terakhir di khotbah saya adalah bagaimana kita menjadi terang, jadi garam. Itu adalah berkorban, saudara. Ya, sebagai pengikut Yesus kita telah membuat diri kita sebenarnya menjadi teladan yang rela berkorban. Seperti Yesus juga, dia pun mengorbankan dirinya, disalibkan. Memang hari ini kita nggak disuruh untuk kita itu disalib. Nggak ada, Tuhan nggak suruh seperti itu, mikul salib ya. Ya, tapi disalibkan nggak saudara, hanya dia. Dan nggak guna juga kita disalibkan. Nggak ada manfaatnya juga. Walaupun pasca ada tradisi di negara-negara tertentu orang yang dipaku di atas kayu salib, nggak ada gunanya juga saudara-saudara. Nggak ada firman Tuhan yang mengajarkan kita seperti itu. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita rela berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Bukalah hati saudara. Gembala kita, para pemimpin rohani kita sudah mulai kembali berbicara kepada kita untuk kita sama-sama menggerakkan yang namanya brotherly love. Kasih kita, kasih persaudaraan. We are family. Kita sama, kita satu saudara. Kita bukan orang asing. Kita satu keluarga. Kita saling mengasihi, kita saling melindungi. Gembala sharing tentang pembangunan gereja kita.
kita harus berkorban. Sebenarnya tidak banyak sebenarnya yang diminta-minta dari jemaat lah, enggak lah. Kalau yang punya banyak ya kasihlah yang banyak. Tapi bagi kita untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan ini, be yourself. Jadi dirimu, saudara-saudara. Kami pernah ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dia bilang, Pak Robert, kalau jemaat itu nggak usah sumbang banyak-banyak. Kita kan punya lebih dari 50.000 orang. 50.000 orang. Kalau memberikan untuk pembangunan 10.000 aja udah berapa duit tuh, udah miliaran, saudara. Ya baru kemarin. Nggak banyak kan 10.000. Artinya hatilah. Hati harus berbicara. Tuhan panggil kita untuk mau berkorban, untuk mau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sebab tanpa pengorbanan tidak akan ada kemajuan. Sikap berkorban tidak mudah memang, tetapi kalau kita rela berkorban, maka kita akan melihat berkat Tuhan, keuntungan yang kita terima. Sebab ayat ini berkata, tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dan ini saya tutup di sini, ya. Dalam Yesaya 58 ayat 7 dan 10, mari kita berdiri semua. Lihat saudara ayat ini. Ayat ini berkata dalam Yesaya 58